Oke, halo guys, kembali lagi di Dogaps dan kita balik lagi di konten bacain kali ini. Karena tulisan cerbungnya lagi pendingnya, jadi belum upload lagi. Kita baca tulisan-tulisan lain dulu dan kali ini kita bakal baca cerpen kembali dengan judul Candu ya, oleh Neti Patriana. Oke, benar ya, Neti Patriana, SPD. Oh, guru nih ya. Oke, di sini saya akan bacakan Candu oleh Neti Patriana. Sorry. Biasa kalau misalnya kalian mau baca tulisannya, linknya langsung ada di deskripsi ya. Tinggal klik aja nanti langsung ke websitenya atau kalian bisa langsung kunjungi saja tintamas.co.id ya gitu. Oke, kita langsung saja. Dara berjalan perlahan dengan bertelanjang kaki, membiarkan rumput basah menggelitik lembut telapak kakinya. Dingin, menusuk, dan nyaman yang dirasa. Sedikit berlari, ia merentangkan kedua tangannya, berputar dan meraih udara di sekitarnya. Menghirup dalam-dalam nafas kebebasan yang belum pernah diperolehnya. Bertahun lamanya ia mengenang kekasihnya yang tersimpan hangat di ruang terdalam hatinya, di palung hati yang hanya ia yang tahu kedalamannya. Aduh, ibu melo banget. Belum pernah Dara bertemu sesosok laki-laki yang nyaris sempurna seperti Satya, penuh karisma dan kuasa. Kehidupan Dara yang jauh dari sempurna sungguh berbanding terbalik dengan Satya. Dara adalah gadis muda mempesona. Kedewasaannya membingkai laku hidupnya yang berat. Ibarat mutiara, Dara adalah keindahan terdalam yang belum pernah tersentuh. Hatinya yang lembut tersembunyi oleh kerasnya kehidupan. Butuh seseorang yang bisa menyinari dan menyentuh hatinya. Sedangkan Satya adalah mentari yang tanpa ragu bersinar di cuaca buruk sekalipun. Hujan, badai, ataupun gulita, ia akan ada di sana. Merasa sempurna, ia tak membutuhkan siapapun di sampingnya. Ia tak menginginkan ikatan pernikahan. Kesuksesannya sebagai pengusaha kaya yang berpengaruh membuatnya sedikit pongah dan penyendiri. Cinta baginya hanya sebuah permainan. Tak pernah ia percaya cinta. Dalam hidupnya hanya ada dua kata, sukses atau gagal. Satya benci keterpurukan dan kelemahan. Ia adalah pejuang sejati. Akan tetapi ia lupa bahwa cinta adalah sesuatu yang diberkati dan patut diraih. Oke, kita lihat bentar. Sama mana tadi? Sesuatu dari Maha Kasih sebagai hadiah untuk hati yang beku agar merasakan hangatnya kehidupan. Pertemuan Satya dengan Dara di sebuah pesta ternyata merubah alur hidupnya. Dara seorang wedding singer yang dengan suara indahnya menghipnotis hati Satya untuk masuk ke dalam satu frekuensi bernama cinta. Senyum tulus dari wajah teduh penuh bunga menghiasi setiap lirik lagu yang dinyanyikan oleh Dara. Cinta sempurna datang perlahan, dari perbincangan sederhana, pertemuan-pertemuan tak terduga, dan sapaan yang menyenangkan mewarnai keduanya. Satya adalah candu bagi Dara, bukan sebaliknya. Satya tetap menjadi sosok pongah yang tak butuh siapapun saat ia bergelut dengan pekerjaannya, dunianya. Dara terluka. Tak ada cinta sempurna yang tercipta. Jari manisnya terikat dalam perkawinan yang nyata sempurna awalnya. Cinta Dara begitu besar, membucah nyaris meluah berserakan. Satya mencintainya dengan caranya sendiri. Satya begitu jauh untuk diraih. Dara adalah sosok berharga bagi Satya. Tapi dunianya mengkhianati cinta dan perhatiannya. Dara tersakiti oleh cintanya sendiri. Hingga suatu hari Satya terjatuh dan lunglai karena tubuhnya tak mampu lagi bertahan oleh kelemahan dan kelelahan. Tak berdaya ia dalam pelukan Dara istrinya. Berbaringlah suamiku, kan ku peluk engkau hingga reda sakitmu, bisik Dara penuh cinta. Aku membutuhkanmu untuk menopang ragaku yang lemah ini, istriku. Sambil menggenggam tangan istrinya, Satya memohon. Suara Satya bagai nyanyian cinta yang lama menghilang, menebarkan candu yang membuatnya terguncang sesaat, menggeliat dan memohon lagi dan lagi. Pancaran matanya yang sayu dan melemah membuat Dara jatuh cinta lagi. Sosok pongah, kuat, dan berkuasa sirna di depannya. Melemah tak berdaya. Lagu cinta mengudara
dalam frekuensi yang sama telah kembali. Rasa puas dan damai menyusup dalam hatinya, kenikmatan yang tak bernama hanya diambil sambil menggenggam tangan Satya. Ia merasa sempurna menunggu Satya tertidur. Kelemahan Satya ternyata kesempurnaan baginya. Saat Satya lemah tak berdaya, ia membutuhkan Dara. Sakitnya adalah romansa bagi Dara. Ia merasa dibutuhkan oleh Satya. Cinta bersenandung dalam kesakitan. Dara melayang menanggapi cinta yang dibawa oleh Satya. Akan tetapi tak berselang lama, Satya kembali menjadi sosok yang dulu, sehat dan bersinar lagi menuju dunianya. Kesuksesan dan pengakuan dunia diraihnya lagi, tak dipungkiri. Kekayaan dan kehormatan telah Dara rasakan. Kehidupan sempurna yang diharapkan semua wanita, tapi tidak bagi Dara. Kesuksesan menjauhkan cintanya. Satya kembali seperti dulu, Dara terluka lagi, kesepian, merasa terabaikan karena Satya tak membutuhkan dirinya lagi. Hal ini berulang terus. Candu cintanya semakin kuat, cintanya perlahan membakar kelembutan hatinya, membuatnya berteriak dan menghancurkan semua yang digenggamnya. Dara frustasi, mengamuk tak terkendali, berlari ia ke hutan, masuk ke dalam hingga ia menemukan kembali harapan. Harapan pada tanaman yang ia temukan beracun, tapi tidak mematikan, hanya melemahkan. Diambilnya dan disimpan dalam sapu tangan yang ia bawa. Waktu yang sempurna baginya telah tiba. Dara menyiapkan hidangan makan malam romantis di hari ulang tahun pernikahannya. Memandang foto pernikahan membuatnya sedikit sesak. Cinta yang begitu besar membuatnya kalut. Wajah Satya suaminya melekat kuat dalam benaknya. Terpancang kuat di dalam jantungnya. Ia ingin merasakan lagi candu cintanya. Dibukanya sapu tangan yang sedari tadi digenggamnya. Hidangan tersaji dengan alunan melodi yang menghangatkan suasana. Malam penuh gairah. Makan malam sempurna 5 tahun usia pernikahan mereka, Satya tersenyum hangat. Sangat menawan, perbincangan hadir dalam setiap suapan sup lezat dan nikmat. Sungguh malam yang sempurna, kata Satya memandang penuh cinta. Hidangan lezat, sup jamur kesukaanmu, sahut Dara lembut. Aku merasa sempurna jika engkau di sampingku, suamiku, lanjut Dara. Jika engkau membutuhkanku, aku merasa ada. Tak terabaikan, bisik Dara mesra. Satya belum menyadari arti ucapan istrinya. Aku memang membutuhkanmu di sisiku, istriku, Satya yang masih belum mengerti. Engkau sosok yang kuat di duniamu, pekerjaan dan karirmu. Dara melanjutkan, engkau tak membutuhkanku saat engkau dalam kesempurnaan. Aku tak terlihat olehmu, suamiku. Suara Dara sedikit parau menahan pedih sekaligus rasa marah. Aku mencintaimu, istriku. Satya menatapnya penuh kasih. Mencintai dengan caramu sendiri. Tahukah engkau, saat dirimu lemah, engkau sangat membutuhkanku. Aku merasa dicintai olehmu, tapi lihatlah. Dara menarik napas dalam, melanjutkan perkataannya. Saat engkau sehat dan bersinar, engkau pergi mengabaikan diriku. Satya terdiam atas perkataan istrinya, lalu melanjutkan menyantap sup jamur dengan perlahan. Hatinya berdesir mencerna semua. Sungguh belum pernah ia merasa seperti ini. Dara membutuhkan pengakuan. Dara ingin menopangnya saat ia lemah, padahal kelemahan yang paling dibencinya. Dara ingin melihatnya tak berdaya karena hanya ini satu-satunya yang satu-satunya cara agar ia merasa dibutuhkan. Cara mencintai yang beda dari sudut pandang istrinya. Anehnya, Satya merasa bahagia dan jatuh cinta lagi dengan istrinya. Kamu tahu, aku telah sengaja memasukkan jamur beracun, tapi tidak mematikan ke dalam sup ini, kata Dara dengan tatapan cinta. Satya sedikit terkejut. Tapi ia tersenyum dan melanjutkan menghabiskan sup jamur itu dengan penuh ketulusan. Cinta istrinya terlampau besar hingga ia pasrah menerimanya. Akan kubiarkan diriku layu dan luruh di kakimu. Akan kubiarkan ragaku kau rengkuh dalam pelukan panjang. Karena aku sadar engkau akan merawatku dengan penuh cinta. Aku membutuhkanmu, istriku. Terjatuh Satya malam itu, melemah, sakit tak berdaya. Senyuman tersungging di wajahnya. Dara memeluknya dengan cinta yang sebanding. Hingga ajal menjemput Satya, Dara masih menggenggam tangannya, melipat kenangan dan menyimpannya dalam hati dengan tenang. Hati yang kuat yang telah
disiapkan sejak awal pertemuan dengan suaminya, Satya. Cinta yang luar biasa menggila di waktu yang sama. Kelemahan dan kerapuhan adalah cinta yang sempurna bagi Dara, yang memaksa cinta bertahan dan tinggal lebih lama. Apa ya? Speechless gitu ya, gimana? Jadi Dara tuh cinta banget sama Satya gitu. Cuman Satya tuh kayak bisa merasakan cinta. Dara tuh ngerasa kalau Satya tuh akan mencintai Dara kalau misalnya si Satya ini sedang lemah karena membutuhkan Dara gitu. Tapi menurut kalian ini gimana guys? Ya ini kan namanya juga cerpennya cerita fiksi gitu ya. Andai ini terjadi, bagaimana sudut pandang kalian? Oh ya, cukup menebarkan juga ya cerita kayak gini. Bahasanya lembut, cuman isinya jebret gitu ya. Oke, mungkin itu aja komentar saya. Kalau misalnya kalian punya tanggapan lain, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih untuk telah menonton ya. Kita ketemu lagi di konten bacaan berikutnya. Bye.